Puji syukur dan terima kasih kepada Allah, Pencipta dan Pemelihara kita. Sebagai orang beriman, selamat pagi saudara-saudaraku yang baik. Renungan pagi ini diambil dari Markus 14 ayat 65. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, "Hai Nabi, cobalah terka." Malah para pengawal pun memukuli dia. Saudaraku, lembaga pengadilan adalah lembaga yang memutuskan apakah seorang yang menjadi terdakwa bersalah atau tidak. Hakim akan memimpin prosesnya dan menguji apakah seorang terdakwa terbukti bersalah atau tidak. Jika bukti-bukti yang menyeret terdakwa ke pengadilan itu lemah, maka hakim bisa membebaskannya. Karena itu, seorang hakim harus adil dan tidak memihak, serta bertindak berdasarkan bukti dan kesaksian. Bacaan kita menggambarkan bagaimana Yesus tengah diadili, dalam hal ini di Mahkamah Agama. Di sanalah tuduhan terhadapnya diuji, apakah benar atau tidak. Ternyata semua tuduhan itu palsu, tidak terbukti. Saksi yang dihadirkan satu sama lain bertentangan. Injil Markus memberi kesaksian bahwa tidak ada fakta di Mahkamah Agama itu. Yesus harus divonis hukuman mati. Semua bukti dan saksi tidak mendukung dakwaan. Akhirnya, imam besar mengajukan pertanyaan langsung kepada Yesus mengenai kebenaran kemesiasannya. Dan Yesus menjawab bahwa betul dialah Mesias yang datang. Jawaban inilah oleh imam besar dianggap cukup untuk bisa menjerat Yesus dihukum mati. Jawabannya dinilai penodaan agama. Penodaan agama merupakan bentuk kesalahan tak terampuni di mata mereka. Saudaraku, setelah putusan imam besar dijatuhkan, dua bentuk perlakuan langsung dialami di tempat itu. Yesus diludahi dan para pengawal memukulinya. Diludahi merupakan bentuk penghinaan paling ekstrim yang diterima seseorang. Martabatnya dijatuhkan, harga dirinya direndahkan. Diludahi, penghinaan yang lebih berat ketimbang penghinaan kata-kata. Kedua, mereka melakukan bentuk kekerasan fisik. Yesus dipukuli. Dua perlakuan itu dikategorikan tindakan tidak manusiawi. Dan Yesus harus mengalaminya di tengah pengadilan yang namanya Mahkamah Agama. Saudaraku, di pengadilan apalagi Mahkamah Agama, seharusnya keadilan ditegakkan.
Jika sebuah perkara diajukan ke pengadilan, lalu ternyata tuduhan tidak terbukti, dan saksi-saksi tidak memberi kesaksian yang benar, maka sesungguhnya terdakwa wajib dibebaskan. Ternyata dalam kasus Yesus tidak. Yesus diadili tidak dengan kaidah yang benar. Dan orang yang ada di pengadilan sewenang-wenang melukai harga diri dan fisiknya. Yesus malam itu menjadi korban kesenang-wenangan, dan ia menjadi sasaran brutalitas. Mereka seenaknya menghina dan memukuli. Saudaraku, penderitaan ini baru awal. Yesus masih harus menjalani rute penderitaan lebih besar dan dahsyat. Ini penderitaan yang nantinya berujung pada penyalibannya di Bukit Golgota. Kita lihat betapa berbahayanya agama yang dipakai untuk menjerat pihak yang tidak bersalah. Nurani keadilan menjadi bisu, diam. Sudah jelas tidak ada bukti dan fakta kesalahan di pengadilan, tapi imam besar memainkan dalih agama, sehingga Yesus di mata mereka melakukan dosa besar. Suatu bentuk kesalahan tak terampuni. Disinilah kita sebagai umat beragama seharusnya bersikap atas sebuah perkara. Tidak boleh yang salah dibenarkan dan yang benar disalahkan. Agama tidak boleh dipelintir untuk memenuhi kepentingan seseorang atau kelompok. Karena itu akan berakibat ada pihak yang dirampas keadilannya. Pengalaman getir ini juga pernah terjadi di kota ini. Panggilan Anda dan saya sekarang adalah berlaku adil. Kita bersikap adil di tengah keluarga atau dimanapun ketika kita berada. Pada saat mengambil keputusan, maka kita harus bersikap seadil-adilnya. Karena sekali kita bertindak dengan tidak adil, maka ada orang yang dicederai perasaan keadilannya. Pagi ini, ketika kita menjalani hari-hari di Minggu Prapaskah, kita mengingat Yesus korban kesewenang-wenangan. Karena itu juga kita jangan bertindak sewenang-wenang kepada siapapun, supaya penderitaan Yesus tidak dialami oleh Anda dan juga tidak dialami oleh orang lain karena kekeliruan bertindak dan bersikap. Dalam nama Tuhan Yesus, kita akan merenungkan ini. Mari kita berdoa. Ya Allah, Putra-Mu Yesus Kristus, dalam rangka menyelamatkan kami, Ia harus mengalami pahitnya dan sakitnya, diperlakukan tidak adil. Semoga kami bertindak adil, mulai dari hal-hal yang kecil. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku,
Selamat memasuki hari yang baru. Tuhan memberkati.